Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halal Coding. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji kompetensi atau UKK Teknik Komputer Jaringan 2022 untuk paket 3 ya, atau paket C. Kalau teman-teman sudah download soalnya, kalian bisa dibuka. Dan juga kalau teman-teman mau mengikuti pembahasan kali ini, silahkan untuk membuka software paket tracernya. Nanti kita bersama-sama akan membahas step by step bagaimana cara menyelesaikan soal paket nomor 3 ya. Silahkan kalian buka paketnya ya. Nah, di sini kita disuruh untuk merancang dan membangun sebuah jaringan komputer untuk sebuah sekolah ya. Di sini terdapat 3 network atau 3 jaringan yang berbeda ya. Di sini ada jaringan server memiliki satu network, jaringan lab terbagi menjadi 4 virtual network, dan jaringan tamu memiliki satu network wifi dan mikrotik ya. Kemudian langkah kerjanya adalah kita harus membuat sebuah server yang dilakukan instalasi Debian ya. Karena kita tidak menginstal Debian, karena di paket tracer tidak mendukung ya menginstal Debian karena ini Linux. Jadi kita menggunakan server bawaan dari paket tracer, dan nanti kita masukkan IP yang ini ya. Kemudian nanti IP tersebut digunakan untuk layanan web server yang hanya diakses dari jaringan lokal. Jadi hanya komputer lokal aja yang bisa mengakses web server. Kemudian nanti kita membuat layanan DNS server ya, dengan nama peserta ujicom.net ya, atau terserah bebas yang disuruh sama guru kalian. Kemudian kalian masukin ya IP statiknya ya. Nanti masukin aja nih IP-nya nih ya, 10.10.10 untuk merouting ya, /24 ya, 10.10.1 lah nanti kita masukin ya. Kemudian nanti kita membuat itu ya, PC-nya ya, dengan ada 4 VLAN ya, dengan namanya lab admin, jaringan, hardware, ruang guru, dan di sini adalah IP ya yang nanti kita akan masukin ya, dengan /28. Kalau /28 berarti yang bisa digunakan IP address-nya ada 240 ya, dan ini bisa masuk, ini cuma digunakan 24, 16, 36, 8 ya. Dan nanti ini hotspot ya, atau nanti kita masukin ke web servernya seperti itu ya. Tapi karena ini tidak ada di topologi, jadi nanti kita tidak buat di IP hotspotnya ini ya. Jadi untuk web server dan DNS saja. Dan ini juga untuk ngeblok di paket tracer sepertinya belum ada ya. Sepertinya ya, untuk saat ini saya belum dapat ya untuk ngeblok sebuah router di paket tracer. Tapi kalau teman-teman ada, silahkan ya. Dan nanti kita akan membuat sebuah topologi berikut seperti ini ya. Jadi nanti ada router terhubung ke server ya, server Debian atau Linux. Nanti dia akan terkoneksi ke switch, nanti switch akan bagi traffic ke 4 VLAN ini ya. Kalau ini nanti ke internet, tapi nggak terhubung ke sini juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke, seperti itu ya. Nah, silahkan kalian buat topologi seperti ini ya. Nanti kita bersama-sama mengkonfigurasi bareng ya. Silahkan.
Baik, kita sudah membuat topologinya. Di sini saya akan sedikit jelaskan. Ada sebuah server, kita ketik saja web server, dan nanti dia terhubung ke router, ya. Kemudian nanti router yang akan merouting IP yang ada di sini, kemudian nanti dia akan terhubung ke switch. Nanti kita membuka jalur trunking, ya. Kemudian nanti switch ini akan memberikan traffic ya kepada VLAN yang ada di sini ya, keempat server ini. Baik, untuk pertama kita akan menyeting atau mengkonfigurasi bagian server ya, atau web server ya. Silakan kalian masuk ke sini. Oh ya, sebelumnya saya lupa, di sini kita tulis saja biar tidak lupa IP-nya 192.168.50/28 ya. /28. Oke. Nah, silakan diklik bagian ini dan nanti dia akan tampil seperti ini ya. Kalian buka bagian yang desktop, kemudian kita masuk ke IP configuration, kita akan menambahkan IP ya, kemudian isi aja di sini 192.168.50.2 ya. Jadi ini ya untuk web server ya, nanti jadikan web server. Kemudian subnet masknya kita jadikannya 240 ya, karena kan /28 ya. Kalau /28 itu berarti belakangnya 240. Kemudian default gateway-nya ya, default gateway-nya nanti ini bisa kita gunakan ya untuk ngeroutingnya ya. Ngeroutingnya di sini berarti kita masukin aja 10.10.10.1 ya. Ini ngetin IP yang ada di sini ya. Tapi kita masukin IP routernya. Oke. DNS servernya berapa ya? DNS servernya kita gunakan aja 192.168.50.1 ya. Oke. Seperti itu ya. Oh, tidak disamakan dengan IP 4-nya, .2 ya. Sudah seperti ini, kita close. Kemudian kita pilih service-nya ya. Tab service, diklik, kemudian kita arahkan ke DNS-nya ya. DNS ya. DNS kemudian kita on-kan ya, jangan sampai off, di-on-kan. Kemudian kita namakan ya. Di sini misalkan DNS-nya kita tulis SMK maju ya, misalkan seperti itu. Oke, kemudian masukin IP address-nya. IP address-nya itu yang tadi ya, yaitu 192.168.50.2 ya. Kayak gitu ya. Lalu di add. Oke. Kalau udah seperti ini, web server udah bisa diakses ya. Sudah kita buat ya, belum bisa diakses karena kita belum routing ya. Silakan di close dahulu. Kemudian kita, oh ya, jangan sampai lupa ya, portnya kita nyalakan ya. Pilih config ya, pilih fast ethernet, pastikan port statusnya kita checklist ya, on ya. Kalau tidak dia akan, portnya akan mati atau tidak hidup ya. Silakan di close. Nah, kemudian kita akan ke router dahulu ya, ke router. Nah, di sini kita udah terbuka ya. Kemudian kita pilih yang config ya. CLI aja ya. Biasanya juga kalau di realnya CLI yang kita gunakan untuk config ya. Kemudian enter, enable ya. Masuk ke itu ya, command untuk konfigurasinya, configure ya, terminal. Oke, enter. Kemudian kita masukkan IP ini ya, interface gigabit ethernet ya. Kita masukin portnya dulu, yaitu 6/0 ya. Kemudian kita masukin IP-nya,
IP address ya, 10.10.10.1, masukin subnet masknya 255.255.0 ya. Oke, lalu enter. Kemudian kita nyalakan portnya ya, no shutdown ya, lalu enter. Kemudian dia akan menyala ya. Sampai di sini kita sudah terkoneksi ke server ya. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi ke switch-nya dahulu ya. Lalu kita close dulu, kemudian kita pilih switch-nya ya. Kemudian kalian buka command line-nya, kemudian kalian ketik enter, kemudian enable kembali, masuk ke command config-nya, configure terminal ya. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya dahulu ya. Di sini ada 4 VLAN ya. Oke, kita bikin VLAN 10 dulu. VLAN 10 kita namakan lab admin ya, admin ya, jangan sampai salah. VLAN 20 ya, name-nya adalah lab jaringan ya. VLAN 30 ya, name-nya lab hardware. VLAN 40 kita tambahkan lab ruang guru ya. Oke, enter. Nah, di sini kita udah membuat 4 VLAN ya. Kita lihat do show VLAN. Nah, tuh ya, lab admin, lab ini kurang N ya, nggak apa-apa ya. Lab hardware, lab ruang guru. Oke. Nah, sekarang kita akan mempetakan ya. Misalkan nih FA11 ya, misalkan ini ke VLAN 10 ya, kita petakan ya, atau kita koneksikan ya antara VLAN 10 dengan port yang ada masing-masing yang ada terhubung ke PC ya. Oke, sekarang saya mau kesini dulu ke port PC yang sebelah kiri ya, yang VLAN 10. Oke, kita exit dahulu, keluar dari terminal VLAN-nya, kemudian kita masuk ke interface-nya ya. Interface fast Ethernet 1/1 ya. Kemudian enter. Kemudian cara memasukkan VLAN 10 ke port F1/1 ini caranya adalah switch ya. Switch. Oh, salah, switch ya gitu ya. Switch port access VLAN 10 ya. Nah, ini udah masuk. Terus kita ubah lagi interface. Sekarang ini ya, 2/1 ya, switch interface fast Ethernet ya, 2/1 sama seperti tadi, switch port access VLAN 20 ya. Kemudian kita masukkan lagi interface fast Ethernet ya. Sekarang ini 3/1 ya, 3/1. Kemudian switch port ya, access VLAN 30 ya. Oke, sekarang yang sebelah sini ya, interface ya, interface fast Ethernet 6/1 ya, 6/1. Ini kenapa bisa lompat, karena tadi saya menambahkan port ya, ya. Lalu enter. Kemudian kita masukkan VLAN 40 ya, switch port VLAN 40, lalu di enter ya. Oh, switch port access VLAN, sorry access
akses VLAN 40. Nah, di sini kita sudah membuat atau mempetakan VLAN ke setiap masing-masing PC ya. Cara melihatnya adalah do show VLAN brief. Nah, di sini udah ya, lab admin F1/1 ya. Terus lab jaringan F2/1 ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Bisa kalian di sini ya. Nah, sekarang kita akan membuat trunking dari switch ke router ya, untuk meneruskan traffic yang ada di PC untuk bisa terhubung ke router. Caranya kalian masuk ke port ini ya, yang terhubung ke router. Exit dulu, interface fast ethernet 0/1 ya, 0/1. Oke, cara gimana buat trunking ya, yaitu switch port modenya terang ya. Kalau yang tadi ini yang PC ke switch tuh pakai mode akses, kan kita ubah menjadi terang ya, lalu enter. Oke, kita sudah membuat trunkingnya. Sekarang kita kembali lagi ke router ya, lalu kita klik routernya, kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya ya, untuk bisa untuk di routing ya di router ya. Caranya seperti apa? Kita masuk ke port gigabit 7/0 ya. Kita exit dahulu, lalu interface ya, gigabit ethernet gigabit ya, ethernet 7/0 ya. Lalu kita aktifkan dulu portnya, no shutdown ya. Oke, sudah aktif. Sekarang kita mengkonfigurasi VLAN-nya ya, seperti berikut. Kita membuat virtual portnya dulu dengan cara interface ya, gigabit ethernet ya. Kita masukkan juga 7/0, kita tambah dot, masukkan angka VLAN-nya ya 10 gitu ya. Oke, lalu enter. Kemudian dia udah up, terus kita masukkan protokol dot ya, protokol encapsulation ya, untuk bisa merouting VLAN-nya. Dot 1 queen ya, masukin angka VLAN-nya ya, biar disamakan aja, biar tidak bingung, lalu enter. Nah, sekarang masukin IP address-nya. IP address 192.168.10/1 aja ya untuk routernya. Untuk IP routernya 255, subnet max-nya masukin 255 tadi berapa? 2/28 yaitu 240 ya. Entar. Pakai no shutdown nggak usah ya, karena ini virtual ya. Nah, kemudian kita exit kembali. Kemudian kita masukin yang VLAN 20. Caranya sama ya kayak tadi ya. Kita, kalau kalian nggak mau capek, kalian klik arah panah aja ya, seperti ini, nanti akan keluar yang historinya ya. Nah, ini kita ganti aja jadi 20 gitu ya. Kita ganti jadi 20, enter ya. Sudah aktif. Kemudian kita cari lagi ya, encapsulation.1 jadi 20 ya. Nah, sekarang kita masukin IP address-nya ya. Oke, 192.168.20 ya. .1 255.255.255.2040 ya. Sama satu lagi, masih ada 2 ya. Lalu kita klik arpan aja ya. Kita ganti jadi 30, lalu enter. Protokol encapsulation ini kita masukkan ya, ganti aja jadi 30. Ingat kalau protokol encapsulation-nya nggak perlu pakai titik ya, langsung spasi aja, ganti 30, lalu enter. Kemudian masukkan IP address-nya ya, 192.168.30.255.255.255.240 ya. Oke, di enter. Satu lagi ya, klik VLAN 40. Oke,
kita ganti aja jadi 40, aktif dia. Sekarang kita masukkan enter solutionnya, ganti menjadi 40 ya, enter, masukin IP addressnya. Oke, 192.168 ya, 40.1 255 enter. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah membuat konfigurasi VLAN-nya di router ya. Nah, sekarang kita coba cek ya dengan cara ngeping dulu nih ya. Ngeping dulu. Oke. Sekarang kita ping dulu nih. Dari sini ke server. Masih in progress. Kita coba yang kedua. Oke, kedua kali. Masih violet. Oke, kita lagi coba. Oke, kenapa masih bisa? Kenapa violet ya? Coba kita perhatikan. Oh iya, ternyata visinya belum kita kasih IP address ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP address-nya ya secara otomatis atau secara dinamik ya. Kita masuk ke router kembali ya. Nah, kemudian kita enter, exit ya. Kemudian kita bikin apanya dulu? Kita bikin DHCP-nya ya. IP DHCP pol ya. Ini untuk yang VLAN 10 dulu ya. Kita buat aja DHCP-nya itu lah lab admin ya. Disesuaikan aja dengan VLAN-nya. Terus kita buat default ya routernya, yaitu 192.168 tadi berapa? 10.1 ya. Kemudian networknya ya, networknya kita masukkan 192.168 10 titik berapa? Titik 0 ya, 0 ya. Ini masukin 255 255 255 240 ya. Lalu di enter. Oke, kita exit dulu ya. Nah, sip. Udah jadi ya. Kemudian kita buat yang VLAN 20-nya ya. Sama, dibuatnya seperti ini ya. IP DHCP pol ya. Lab jaringan ya. Jaringan. Nah, tadi nggak pakai N ya. Samain aja. Terus masukin IP routernya default ya. 192.168 default IP router itu maksudnya IP gateway-nya ya. Stick 20.1 ya. Networknya masukin ya. 192.168 ya 20/0. Ingat kalau network itu IP yang tidak digunakan untuk user atau klien ya. Kan dia taruh di depan ya. 255 255 255 240 ya. Exit. Oke, sekarang kita buat yang ketiga ya. IP DHCP pol ya. Kemudian kita buatkan namanya itu lab hardware ya. Hardware ya. Default ya. Router 192.168 ya. 30.1. Nah, networknya masukin ya. Networknya adalah 192.168 ya. 30.0 255 240. Oke, enter. Satu lagi ya. IP DHCP pol ya. Masukkan namanya adalah lab ruang guru ya. Ruang guru. Oke. Kemudian IP default ya. Router 192.168 Oke, 40.1 ya. Oke, networknya 192.168 ya. Kemudian tambahkan lagi 40/0 255 255 2/240. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi
setiap VLAN itu harus dimasukkan IP DNS-nya ya. Saya lupa nih. IP DNS-nya ya, IP DNS-nya itu adalah yang ini ya, IP DNS ini 50.2. Saya hampir lupa. Jadi saya masukin aja ya IP DNS-nya. DNS-nya 192.168.50.2 ya. Oke, sekarang ini kan udah yang lab ruang guru, berarti yang belum tuh lab hardware, lab jaringan, dan lab admin ya. Sekarang kita masukin aja. Kita masuk lagi ya ke DHCP pool ya. IP DHCP pool tadi. DHCP pool ya. Lab admin ya, lab admin ya. Cuman menambahkan DNS-nya aja ya. DNS-nya yaitu 192.168.50.2. Oke, lagi ya. Kita exit dulu. IP DHCP pool lab ya, jaringan ya. Jaringan ya, jaringan. Kita masukin DNS-nya 192.168.50.2. Oke, enter. Lagi IP DHCP pool lab hardware ya, hardware. Oke, terus kita masukin DNS-nya ya, DNS 192.168.50.2. Oke, coba kita coba show IP DHCP boleh. Ini cara melihatnya ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita close dulu. Kemudian kalian pilih yang PC ini ya, yang paling kiri dulu yang warna kuning. Kemudian kalian pilih yang desktop, pilih yang configuration-nya. Ini kan static ya. Sekarang kita pindahkan DHCP. Nah, secara otomatis dia akan mendapatkan IP, subnet mask, virtual gateway, dan DNS server ya. Kita coba lagi yang ini ya. Pilih desktop, pilih IP configuration, pilih DHCP ya. Kita lihat, dia juga dapat ya. DNS-nya adalah 50.2. Oke. Yang ketiga, kita coba. Oke. Kemudian pilih DHCP. Nah, oh, ini DNS servernya belum dapat ya. Tadi coba kita cek ya, apakah masih salah pengecekannya. IP DHCP, oh, lab hardware. Oke, salah ya. Kita benerin dulu ya. IP DHCP pool ya, lab hardware ya. DNS kita masukin 192.168.50.2 ya. Oke, harusnya sih dapat ya, harusnya ya. Kita coba lagi desktop, IP configuration ya. Oh, ini yang ruang guru ya, ruang guru sudah dapat ya. Kita coba yang ketiga tadi ya. Tadi dia belum dapatkan DNS server ya. Kita ubah dulu ke static dan kemudian kita rubah lagi ke DHCP ya. Bismillah. Nah, dia udah dapat ya 50.2. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencoba ngeping dulu ya, ngeping ya dari PC sebelah kiri warna kuning ke server ya. Kita coba. Oke. Masih violet. Kita coba lagi. Masih violet. Kita coba lagi. Oke, baik. Ternyata IP yang ini adalah IP yang internet ya. Jadi kalau kita lihat di sini, IP ini adalah IP yang terhubung ke internet ya. Karena di paket tracer saya tidak menggunakan internet ya. Jadi kita akalin aja, dia langsung terkonfigurasi ke server biar nanti
PC ini dan yang ada di sini itu langsung bisa terrouting ya dari router untuk bisa mengakses web server ya. Jadi kita hapus aja nggak apa-apa ya. Ini kita hapus ya. Jadi nanti teman-teman juga kalau sedang praktek atau nanti ketika kalian udah selesai UKK-nya dan kalian melihat ini, atau teman-teman yang belum, kalian bisa dihapus saja IP-nya ini ya. Ini juga dihapus karena ini tidak digunakan ya, karena gig 7/0 itu IP-nya dikosongkan ya. Jadi nanti IP yang ada di sini aja yang akan di routing ya. Jadi di sini saya akan mengganti IP yang gigabit 6/0 menjadi IP yang ini ya. Nanti saya masukkan 50.1 ya, biar nanti dia bisa nge-routing ya. Oke, kita exit dahulu ya. Kita masuk ke port interface ya, gigabit ya, Ethernet 6/0 ya. Oke, sekarang kita ubah IP address-nya. IP address 192.168.50.1 ya. 255.255.240 ya. Lalu enter. Oke. Sudah berubah ya. Kita lihat do show IP interface ya, brief. Nah, kita lihat. Nah, dia udah berubah ya. Oke. Sekarang kita coba cek yang servernya. IP configuration. Nah, ini kita berubah ya. 192.168.50.1. Oke. Sekarang kita coba ping kembali ya dari sini dahulu. Oke, lalu ke server. Harusnya bisa, harusnya ya. Kita cek kembali. Nah, dia successful. Kita ping balik. Successful juga ya. Dan juga kita coba cek yang bagian ini. Successful. Kita coba yang ini. Successful. Satu lagi. Kita coba di sini. Oke, berarti routing kita berhasil ya, dari PC ke sini, dari VLAN ini mengakses sebuah web server. Nah, sekarang kita akan mengakses web servernya ya, yang ada di sini ya. Caranya seperti apa? Kita masuk ke PC ya. Lalu kita pilih web browser. Nah, sekarang coba kita akses IP yang ada di dalam server ini ya. Nih, kita akses ini ya. Oke. Kita akses. Oke, 192.168 ya. 50.2. Kita sudah bisa mengakses Cisco Packet Tracer. Lah, ini dari mana? Tampilan ini kita lihat di sini ya. Kemudian kita pilih yang services ya, kita pilih yang ini ya, bagian index HTML, lalu kita klik. Nah, kalian bisa ngerubah bagian ininya ya. Coba kita ganti menjadi ya, semoga berhasil kakak 2022. Oke, kita save ya, file manager. Nah, sekarang kita coba lagi ya, akses. Dia akan berubah seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengakses DNS name. Nah, DNS-nya ya, atau nama yang ada di Google. Biasanya kita klik Google gitu ya. Nah, di sini namanya adalah, kita pilih DNS. Nah, namanya adalah SMK Maju. Kita coba ya. Kita coba pilih ini.
terus kita tulis SMK Maju. Apakah dia akan masuk ke situs ini lagi ya, SMK Maju. Tuh, dia berhasil ya, SMK Maju. Oke, coba kita praktekkan yang ini. Oke, lalu kita pilih yang web browser, kita masukkan saja langsung DNS-nya SMK Maju. Oke, kita klik go ya. Nah, dia sudah masuk seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kalau kalian ingin mengakses sebuah server atau di sini kita menggunakan server, kalian harus memastikan routingannya berhasil ya. Kalau routingan tidak berhasil, maka kalian tidak bisa mengakses web server. Oke, baik, itu aja pembahasan paket yang ketiga ya, paket 3. Dan kalau nanti di sekolah kalian tidak ada perangkat ya, perangkat fisik, dan kalian harus melakukannya di paket tracer, kalian bisa mengikuti langkah demi langkah yang ada di sini ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kalian yang menontonnya. Dan jangan lupa juga di like, di subscribe, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya Didi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.